Oke, selamat siang buat seluruh komunitas di channel. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Semoga kalian diberikan kesehatan selalu, teman-teman ya. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba untuk ngebahas PowChain ya, teman-teman ya. Karena udah lama banget nih kita nggak ngebahas atau ngebuat konten reguler mengenai si PowChain ya. Terakhir gue buat itu 3 minggu yang lalu, cuy. Nah, kira-kira ada updatean apa nih seputar PowChain, teman-teman ya. Dan nanti sekiranya price action seperti apa sih, Bang? Nah, nanti bakal kita cek bareng-bareng ya, teman ya. Oke. Dan seperti biasa teman, kita langsung aja untuk pergi ke CMC dulu teman, sebelum nanti kita akan coba untuk melihat price actionnya ya, karena kita lihat di sini untuk POW ini memang mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sebenarnya nggak hanya POW ya, hampir seluruhnya altcoin itu mengalami drop yang cukup lumayan banget, cuy. Oke, dan kita lihat di sini teman, untuk market cap all crypto itu di 2,84 triliun ya, mengalami penurunan 1,37% dalam waktu 24 jam. Dan untuk Fear and Greed Index ini faktor ketakutan masih cukup tinggi banget. Dan kalau lo lihat di sini ya teman, karena kan banyak sekali yang kapan all session ya. Di sini di CMC sudah ada indikatornya ya. Kalau dulu kan kita harus klik dulu dibuka satu-satu. Nah, ini sudah ada gitu teman ya, untuk indikasi all sessionnya. Nah, kalau saat ini skornya itu baru 14 dari 100. Berarti kan saat ini masih di Bitcoin session ya. Dan kalau lu lihat saat ini untuk Bitcoin dominan aja masih 60% ya. Artinya masih tinggi banget. Ya, dia bener-bener mempertahankan 60 itu gitu, teman. Ya, gue pikir kapan sih Bang itu dominance dari Bitcoin itu mengalami suatu penurunan? Gue pikir harga Bitcoin akan dinaikkan lagi setelah nanti mungkin akan ada koreksi yang lumayan agak dalam dikit gitu ya, akan dinaikkan, habis itu baru itu terjadi all session. Sepertinya sih seperti itu yang gue lihat sih, teman. Karena kalau kita lihat dominasi Bitcoin saat ini masih sangat tinggi, itu ya, seperti itu teman ya. Dan kita lihat ya dampaknya apa Bang? Dampaknya untuk altcoin ya hancur, cuy. Ketika dominasi Bitcoin tinggi ya, Bitcoin terkoreksi, udah hancur altcoin. Kalau lu lihat saat ini kok hijau-hijau Bang? Ya hijau-hijau, nggak ada kenaikan 1%, apaan ya. Intinya seperti itu untuk kondisi market saat ini ya. Jadi harap waspada aja sih temen ya. Nanti mungkin untuk bagaimana kondisi marketnya nanti kita akan cek di live aja lah temen ya. Oh ya, kita akan langsung ya, ada updatean apa untuk POW ini gitu temen ya. Jadi ini gue udah masuk di Twitternya si POW. Kalau kita lihat dari segi pengikutnya sih memang sudah mulai bertumbuh ya temen ya, sudah mulai bertumbuh. Dan kalau kita lihat juga saat ini kan PowChain itu nge-support ya, atau blockchain yang sudah terintegrasi di dalam blockchain itu udah banyak ya teman. Ini info yang udah beberapa minggu yang lalu ya, di bulan lalu malah ya. Ini kan udah ada tambahan, kemarin tuh ada integrasi apa namanya, Unichain ya, sama ApeChain ya, yang udah terintegrasi di dalam blockchain POW ini gitu teman ya. Jadi makin banyak sekali blockchain yang akan nantinya terintegrasi ya teman ya. Jadi nanti enaknya itu ketika memang ada suatu project yang ingin berdiri di atas jaringan PowChain gitu teman ya, misalkan ingin berdiri di atas jaringan Solana gitu ya, tapi dia melihat nih bahwa peluang PowChain ini kan lebih ke interoperabilitas ya teman. Jadi alih-alih dia ingin mendirikan suatu project di Solana, dia dirikan aja di PowChain dengan menerapkan satu likuiditas poolnya ya, maka tokennya itu udah menjadi aset multi-chain, yang artinya ada di Solana, ada di Base, ada di Avalanche ya, ada di ApeChain, dan masih banyak lagi ya teman. Jadi ya enaknya itu gitu teman, enaknya itu dengan transaksi cepat dan biayanya itu murah. Oke. Itu seperti itu ya. Dan kalau kita cek kesini gitu temen ya, memang ini baru integrasi ya, ini integrasi Unichain tadi, ApeChain gitu ya. Terus kemarin tuh dia baru nginfoin kalau nggak salah itu wallet ya, beberapa pembaruan oleh Steve tentang dompet atau wallet PowChain ya, dan validator cuy ya. Mudah-mudahan sih validatornya makin banyak gitu temen ya. Kalau mengenai masalah apa namanya, market turun saat ini ya, itu kan nggak terlepas dari White House ya,
meeting Whitehouse yang kemarin itu gitu teman-teman. Dan untuk hasil meetingnya udah gue kasih di grup tele kemarin ya teman ya. Dan kita akan coba cek ya, ini dari Delomiro teman ya, ini mengenai updatean Pauchen dan validator. Ini sebenarnya udah gue sampein juga nih di grup tele kalau nggak salah. Kita akan coba cek dulu ya, ini nih ya, because all these things are ready close to each other ya. Jadi gini ya, kalau di bahasa Indonesiain, karena semua hal ini sudah siap berdekatan satu sama lain dan kami perlu merilis terlebih dahulu karena validator perlu memperbarui kode mereka untuk hal tersebut. Ya, ini ada yang bertanya, bukan validator dulu sebelum aplikasi dompet ya, katanya seperti itu. Jadi jawabannya mereka itu perlu merilis aplikasi dompetnya dulu gitu ya, baru nanti validatornya akan digencarin gitu teman ya, validator. Jadi validator itu katanya perlu pembaruan kode gitu teman. Nah terus plus for validator ini ya, ditambah lagi di sini, ditambah lagi agar validator dapat aktif katanya, kami perlu melakukan pembaruan blockchain besar katanya teman, yang mengharuskan penghentian sementara blockchain selama sekitar 2 jam untuk minggu depan katanya teman ya. Oke. Akan memberikan informasi lebih lanjut tentang ini saat kami mengetahui lebih banyak tentang waktunya. Oke, jadi katanya nanti minggu depan, paling ya minggu-minggu ini ya teman ya, blockchain PO itu akan dihentikan selama 2 jam ya untuk pembaruan ini. Tapi nanti bakal diinfoin lebih lanjut, intinya seperti itu ya. Karena memang di minggu sebelumnya juga mereka juga ngumumin ya bahwa mereka itu nanti akan meningkatkan wallet PO, meningkatkan validatornya juga gitu temen. Pokoknya banyak yang dimasak temen untuk minggu-minggu ini, untuk PO ini ya. Gue pikir kalau misalkan memang ini nanti marketnya lebih mengarah ke Alsation, ini PO bakal langsung hype gitu ya temen ya. Melihat ya, kita lihat sendirilah ya bagaimana apa namanya project bagusnya si PO ini gitu ya. Hanya saja kurangnya apa sih bang? Emang Pauchen sebagus apa sih? Emang nggak ada kurangnya? Ada teman. Kalau projectnya ya, kalau diadu sama project blue chip, PO ini nggak kalah cuy. PO ini nggak kalah. Hanya saja yang kalah itu apa? Komunitasnya masih kecil ya. Mungkin orang masih taunya PO itu PO yang dulu ya, yang berawal dari meme. Saat ini benar-benar jauh cuy. Ini Pauchen layer 3 teman, dimana ini benar-benar layer 3 sentris pertama ya, yang dimana menerapkan satu liquidity ya untuk banyak nantinya project crypto yang masuk di atas jaringan Pauchen ini bisa menjadi banyak di blockchain lain gitu ya, karena mereka menerapkan sistem interoperabilitas. Oke, intinya seperti itu nih, lo perhatikan deh ya. Gue berharapnya ke depannya bisa ini ya teman ya. Nah kemarin kalau nggak salah itu Binance ya, pihak Binance itu juga ngupdate bahwa katanya kalau ingin masuk di Binance itu melalui voting ya. Nah ini bisa kesempatan nih sebenarnya kalau mau di voting ya, tapi ya itu tadi ya, harus kuat komunitasnya temen ya, karena kan saingannya banyak banget itu kalau di voting gitu ya, seperti kayak Bond waktu itu sampai sekarang gimana belum ada listingan ya kan. Padahal dia gas fee loh, gas fee dari Sibarium ya, Sibarium. Nah ini ya teman, ini adalah tampilan websitenya dari Pauchen ya. Gue masih excited sih selama ini untuk PO ya teman. Oke, nah ini juga ada ini ya teman ya. Nah ini mengenai ini ya, PO wallet katanya sih dompet PO itu pengujian akhir ya, masih dalam testing. Ini yang kemarin beberapa hari yang lalu cuy. Nah kata Steven ini ya, developernya awalnya hanya untuk Android dan kami akan mendapatkan versi uji coba Apple secepatnya ya. Jadi awalnya sih mereka berpikir walletnya akan di Play Store gitu ya, hanya untuk Android gitu. Tapi ternyata mereka akan mendapatkan versi uji coba untuk Apple ya, mungkin akan diterapkan untuk Apple juga gitu teman. Dia seperti itu. Ya ini merupakan perkembangan yang cukup bagus ya. Dan kalau lu masuk di grup komunitas dari PO ini, bener-bener PO dimasak cuy. Bener-bener gimana ya? Developernya tuh kerja gitu loh. Developernya bener-bener kerja gitu teman. Update-nya terus, lu perhatikan aja deh di apa namanya, di updatean Twitternya. Selain dia hangout ya, sering hangout ya, sering ngadain live, sering ngadain untuk pemahaman komunitasnya. Jadi mereka juga sering update ya informasi-informasi integrasi dan lain-lain. Dan ini merupakan cukup signal sebenarnya untuk bahwa project ini tuh benar-benar masih
worth it buat kita ikutin gitu teman. Ya itu kalau menurut gue pribadi ya teman ya. Aja seperti itu. Nah ini contohnya kemarin dia ini nih, dari Messir M87 nih ya, yang ngadain ini nih Virgo Dow Investment Talk teman. Oke, nanti mungkin sebelum kita akan lanjut ya teman ya, sebelum kita akan lanjut untuk check and recheck mengenai price actionnya dari POW ini gitu teman ya. Nah saat ini teman ya, gue udah masuk di Get.io Launch Pool, dimana lagi-lagi temen ya, apa sih bang ini Get.io Launch Pool ini? Jadi Get.io Launch Pool ini adalah fitur staking pendek ya dari Get.io dengan menawarkan APR yang cukup tinggi. Jadi biasanya proyek-proyek baru tuh yang baru ke listing ya atau ke daftar di Get.io itu biasanya ngadain launch pool ini teman ya. Nah di sini teman ya, kebetulan ini ada koin AWS ya, ini lebih koin ke apa namanya, driver ya, AI driven content gitu teman ya, dimana dia juga baru listing di Get dan dia gelontorin sekitar 714.000 AWS ya, dan ini periodenya staking tuh 3 hari teman, 3 hari. Nah ini karena udah berjalan 1 hari, maka penambangan berakhir tuh 2 hari 18 jam lagi. Nah di sini untuk kalian bisa mendapatkan AWS ini dengan kalian cara staking fleksibel ya. Di sini tuh kalian bisa staking BTC mendapatkan AWS. Hanya saja kalau lu staking Bitcoin itu mereka nawarin APR 3,53% ya selama 3 hari. Ya teman, pesertanya dikit 357. Tapi kalau lu staking AWS dan mendapatkan AWS ya, mereka tuh gelontorin sekitar 100.000 hadiahnya, tapi APR-nya lu perhatikan, APR-nya hingga 1162. Jadi ini bisa lu manfaatin sebenarnya untuk kalian bisa mendapatkan APR yang cukup tinggi. Tapi apakah nggak ada resikonya? Kalau untuk resiko itu pasti ada ya cuy. Kalau untuk resiko itu menurut gue pasti ada ya. Mungkin kalau lu staking Bitcoin ya, mungkin itu ya resiko ada sih ya, fluktuasinya itu pasti ada, tapi kan nggak seganas altcoin gitu temen ya, apalagi yang masih menjadi suatu token gitu temen ya. Tapi kalau gue staking AWS bang, apakah ada resiko? Ya itu tadi ya, karena AWS ini kan termasuk salah satu token, jadi otomatis fluktuasinya lebih crazy daripada Bitcoin gitu temen ya. Tapi di sini mereka menawarkan APR yang cukup tinggi ya, ini di sini kalian harus bijak ya. Nah di sini gue akan contohin gimana sih cara stakingnya. Nah kalian masuk aja di launch pool, linknya gue sediain semua di kolom deskripsi ya. Jadi kalian lu tinggal klik aja, kalian klik stake aja nih, klik stake. Nah di sini minimum untuk staking AWS ya itu 5 token ya, dengan menawarkan APR hingga 1162 ya. Anggaplah di sini kalian isi 5 ya, karena gue belum punya AWS. Di sini gue mau contohin aja sih caranya ya. Nah, di sini kalian isi 5 atau kalian mungkin punya 500 AWS ya. Kalian tinggal klik confirm aja di sini. Ya, setelah kalian isi saldonya kalian klik confirm. Bang, kalau gue nggak punya AWS ini gimana? Kalian bayar aja di market spot ya, market spot di Get.io, teman ya. Nah, setelah anggaplah ini udah 500 nih lu masukin. Kalian klik confirm. Udah gitu doang caranya. Nah, untuk detailnya kalian tinggal klik 2 kali di sini. Tinggal klik 2 kali. Habis itu kalian scroll ke bawah. Nah, kalian bisa lihat staking kalian tuh di sini, staking saya. Dan ini hadiah saya itu kalian bisa lihat di sini. Hadiahnya itu gimana, Bang? Hadiahnya itu per 1 jam setelah kalian staking itu masuk. Dan selama periode ini berakhir. Misalkan ini kan kurang 2 hari 18 jam. Ya berarti hadiahnya itu masuk setiap jam selama 2 jam 18 jam ke depan. Intinya seperti itu, teman. Ya. Itu, teman ya, caranya. Ya, nanti untuk semua linknya gue sediain semua di kolom deskripsi, jadi kalian tinggal klik aja. Jadi sesimpel itu untuk caranya ya. Oke. Dan kita akan lanjut temen untuk check and recheck ya mengenai POW ini ya, bagaimana price actionnya gitu temen ya, karena ini kan marketnya turun banget cuy, turun banget temen ya. Apakah saat ini memang momen yang cukup pas banget untuk kita itu sudah mulai masuk? Gue pikir yes ya, karena kan di minggu kemarin waktu POW itu masih di kepala 11, 12 ya, kita kan targetin di kepala 9 penurunan POW ini ya temen ya. Mentok-mentok dia di kepala 8 lah ya, di kepala 88 kalau nggak salah, 86, 88 gitu.
ya. Nah, gue pikir dengan area saat ini yang udah mencapai di kepala 93 ini ya cukup worth it lah. Kita udah boleh bisa masuk ya. Apalagi kalau misalkan lu takut-takut ya masuk aja di kepala 8 tapi yang di 0,0086 atau 88 gitu ya. Artinya kalian tunggu turun sedikit lagi aja kalau kalian takut masuk sekarang. Tapi gue pikir dengan gue lihat ya dia itu udah minus berapa dari resisten tertinggi yang terakhir ya di level 24, dia tuh udah minus sekitar 62%. Ini dari resisten terakhir loh ya. Gue nggak ukur dari resisten yang terjadi di 12 Desember. Kalau kita ukur dari resisten yang terjadi 12 Desember di mana dia menyentuh di level 35, berarti kan ini artinya dia udah minus sekitar 73,71%. Artinya kan minusnya udah tinggi banget gitu loh cuy. Jadi artinya kalau kita mau serok-serok ya saat ini waktunya gitu loh temen. Melihat updatean dari poin ini cukup terus gencar ya, gencar, dan menurut gue pribadi masih cukup worth it buat kita ikutin. Tapi ya kalian harus jor ya. Nah, kita lihat nih volumenya, volume transaksinya saat ini ya kita bisa bilang good ya untuk orang sudah mulai akumulasi nih, lu perhatikan deh tuh. Kalau kemarin masih didominasi penjualan, saat ini sudah mulai pembelian lagi nih cuy untuk PAU. Ya temen ya. Tuh, karena memang penurunannya udah tinggi banget gitu loh. Dan kalau kita cek ya, kalau kita cek ini poin ini tinggal tunggu ada demand ya, tinggal tunggu marketnya bagus, ada demand dia loncat. Itu yang gue kira seperti itu. Kok gitu bang? Ya kita lihat aja di sini ya. Lu perhatikan yang gue kasih tanda kuning-kuning ini. Artinya apa sekarang? Artinya kita tinggal menunggu marketnya bagus, demandnya datang, dan ini bisa aja loncat gitu teman. Melihat kan tadi dari titik resisten di level 35 sampai harga sekarang dia udah minus sekitar 72% loh. Ya 70% lebih lah intinya. Artinya kan saat ini adalah momen yang cukup worth it, udah kita mulai masuk ya. Kita tinggal tunggu market altcoinnya itu bagus, demandnya ada, loncat ini ya. Gue pikir seperti itu. Jadi kejadiannya itu ya gue pikir mirip-mirip dengan yang di sini nih sebenarnya. Ini kejadiannya itu ya, kalian lihat deh. Sama cuy. Jadi gue pikir ini tinggal tunggu demand aja sih untuk poin ini teman ya, untuk dia bisa loncat. Ya, kalian bisa perhatikan nih pola-pola pergerakan dari MACD-nya. Kita tinggal tunggu loncatan aja sih ini. Kita tinggal tunggu loncatan aja untuk PAU. Ya teman. Kita tinggal tunggu loncatan aja nih ya teman. Kalau kita cek secara histori juga ya pola-pola pergerakannya. Ya. Intinya seperti itu. Dan kita akan coba cek RSI-nya coba kayak gimana untuk RSI-nya. Jadi memang dia udah ada di batas bawah ya, meskipun kita lihat secara histori dia pernah nyentuh di 1,82 ya. Tapi cepet ya nyentuh cepet. Tapi gue pikir ini secara RSI dia udah di batas bawah. Jadi harusnya secara harga poin ini udah waktunya dia meloncat sebenarnya. Ya teman, itu yang gue lihat sekarang. Meskipun kalau kita saat ini lihat eksternal marketnya belum memungkinkan untuk altcoin itu loncat, tapi kalau gue cek ya dari beberapa indikator yang gue pakai, ini memang poin ini tinggal tunggu demand ya. Jadi di kasarnya tuh nanti pola-pola pergerakannya gue pikir ya akan seperti ini teman. Sebentar, ini kan pola-pola pergerakan ini ya. Gue pikir dia akan konsolidasi di sini dan mulai loncat gini. Kalaupun loncat, gue pikir dia masih nanti akan uji resisten ya di kepala 16 dulu. Di sinilah target pertama. Target keduanya ada di resisten sini. Dan target ketiganya ya, ini adalah beberapa target sih yang bisa kita iniin temen. Nah, kalau sekarang kalian masih ragu ya, kalian bisa serok-serok nanti di 85 atau di 88 gitu temen ya. Kalau gue sih udah masuk ya di level saat ini, udah masuk ya temen. Jadi gue pikir dia akan mempertahankan area ini ya. Kalian kalau mau serok di 87 atau 88 ya, tapi gue pikir di area sekarang juga udah worth it udah untuk kita udah mulai masuk gitu temen. Oke, intinya seperti itulah ya. Oke. Dan kalau untuk target bang, target pertama sih gua akan mungkin dia akan menuju di 18-16 ini. Di sini ya untuk target pertama.
Dan target kedua mungkin dia akan di 24, dan next target ya mudah-mudahan bisa melebihi di level kepala 35 ya kalau misalkan ada loncakan harta nanti. Ya intinya seperti itu. Oke, jadi mungkin itu aja teman ya untuk updatean gua untuk PAU ini ya, PAU Chen yang menurut gue pribadi saat ini proyeknya masih benar-benar dimasak bener ya teman ya, masih benar-benar dimasak. Jadi gue pikir ini adalah momen yang pas banget udah kita mulai masuk cicil-cicil ya teman untuk PAU Chen ini teman ya, dan tetap kalian harus lakukan DIR. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan seperti biasa sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on dulu ya, bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian di dalam mengelola atau manajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini dia memberikan informasi yang didetail untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Akhir kata, selamat siang, selamat beraktivitas, salam cuan dari Didi Channel. Oke, bye-bye.